Hello Church, welcome back to Cultivated Podcast, equipping all generations to become Christ Ambassadors. Nah, di podcast kali ini, kalian bakal ditemenin sama aku, Ingrid. Aku itu dari Cool Genesaret, bersama Corina, dari Cool Gallery. Ya, hari ini kita kedatangan guest perdana, Cici Elizabeth Prayogo. Cici boleh perkenalkan diri sendiri. Halo semuanya, my name is Elizabeth. Menikah sudah 26 tahun this year in August, will be 26 years. Have 3 children, 2 boys and 1 girl. Wow, oke. Buat kalian yang mungkin pendengarnya bukan dari Bethany International Church, C. Elizabeth ini istri dari salah satu pendeta di gereja kami, Ko Daniel Prayogo. Nah, topik kita hari ini itu seputar tentang menjadi istri dan juga story time. Cerita C. Elizabeth sendiri, bagaimana sih ceritanya sebagai menjadi istri seorang pendeta. Nah, kita kan udah sering banget nih dengar quote atau perkataan yang populer, which is kayak behind every great man is also a great woman gitu kan, Ci. Nah, kita mau masuk ke pertanyaan yang pertama. Cici boleh nggak sih kasih satu kalimat pendek atau mungkin satu kata untuk mendescribe apa sih rasanya menjadi seorang istri pendeta? It's very challenging, kalau aku boleh katakan, sesuatu tugas yang tidak mudah, gitu. In a short way, gitu. You can ask me more question if you want to. Yep. Yaudah. Nanti kita bakal masuk ke question sulit, Ci, di tengah-tengah. Nah, sekarang jadi sekarang introduction dulu. Aku ingat banget deh, Ci, waktu itu tuh aku pernah ngobrol sama Koden. Terus aku tanya sama Koko ada mentor nggak? Gitu. Terus dia bilang, nggak ada mentor, tapi saya ada yang selalu nyemangatin Ci Eli, kayak gitu. Jadi aku percaya itu sebenarnya sangat-sangat signifikan gitu in a pastor's life. Jadi hari ini siapa tahu nih pendengar-pendengar kita lagi pacaran sama youth pastor or maybe someone yang bakal jadi youth pastor bisa dapat insight dari Cici. Gitu. Sebelum kita nanya-nanya lebih, tadi kan Cici bilang Cici tuh udah nikah 26 tahun. Itu Cici tahun berapa tuh nikah sama Koden? Kita menikah tanggal 20 Agustus 1994. Wah, aku belum lahir tuh. Iya. Lama banget berarti ya. Terus waktu nikah, Cici sebelum nikah udah pernah ministry bareng belum sama Koden? Ya, jadi actually kita mengenal satu yang lain tuh bukan mengenal, tahu lah gitu ya. Itu karena kita adalah beribadah dalam satu gereja. Jadi kita sama-sama di Sunday School. Karena kita seumuran. Tapi saya sekolahnya beda sama sekolahnya Koden. Baru waktu kita di SMP, jadi year 7 itu kita baru di sekolah yang sama. Tapi sebelumnya sekolahnya beda. Jadi kita coba ketemu ya seminggu sekali. Itu pun cuma di Sunday School gitu. Tapi kita nggak pernah main bareng, karena cowok sama cewek kita mainnya kan nggak pernah bareng-bareng. Kita cewek-cewek main sendiri, cowok-cowok main sendiri gitu. Jadi ketemunya cuma di gereja aja. Sampai kelas 7 sampai kelas sampai kelas 9 tuh SMP itu kita di sekolah yang sama gitu. Nah, di situ kita mulai berinteraksi lah gitu. Tapi ya cuma berteman aja gitu. Dia bahkan yang juga dia ngasih aku buku-buku rohani gitu. Ini baca ini bagus gitu. Wow. SMP gitu. SMP loh. Itu udah dari SMP tuh berarti Cici sama Koden udah kayak lumayan ada spark-sparknya gitu. Ya tapi kita nggak pernah sampai ngobrol-ngobrol gimana, cuma dia kasih aku buku, terus dia tanya, karena waktu itu belum dibaptis, dia encourage me gitu. Kamu nggak
ada keinginan untuk dibaptis gitu. Ya, terus akhirnya aku mengambil keputusan juga aku juga setelah belajar gitu ya, juga dengan buku-buku yang dipinjemin gitu, terus aku mengambil keputusan SMP kelas 3 itu aku dibaptis gitu. Nah, tapi kita ya masih berteman gitu aja gitu. Baru I think waktu SMA kelas 2 itu, jadi year berapa itu? Year 11 ya. Year 11, nah dia ya anulah mulai akrab gitu, dalam artian mulai kita jalan gitu. Nah, habis itu kan kita pindah ke Surabaya, kan kita dari kota Jember, kita kuliah, kita ke Surabaya gitu. Nah, waktu kita di Surabaya, kita bergabung di gereja yang sama, dan kemudian involved in ministry di situ, di youth waktu itu, dan saya juga ikut melayani juga di youth itu gitu. Jadi mulai sudah memang dari awal itu memang kita sudah melayani bersama-sama gitu, iya. Tapi nggak pernah bayangin bahwa one day dia akan involve more gitu in ministry gitu. Tapi memang dia ada passion. Ya memang nggak bisa disalahkan juga, maksudnya dia dari keluarga juga yang sungguh-sungguh dibesarkan dalam keluarga yang takut akan Tuhan gitu. Dan memang my request waktu aku berdoa sama Tuhan, suami seperti apa yang aku inginkan, itu kriteria yang pertama adalah orang yang takut sama Tuhan gitu. Jadi ya itulah. Jadi apa yang kamu minta itu yang kamu dapat. Tuhan kasih yang terbaik ya, Ci, berarti. Amin. Terus berarti pas Cici udah nikah, Cici kayak ini nggak, kayak sempat kaget gitu nggak? Waduh, full time ini nih, atau kayak suami aku bakal ini banget jadi pendeta gitu. Cici tuh kayak kaget nggak? Waktu di Surabaya kan, waktu kuliah itu kan dia involve banget ya di youth, bahkan dia sempat jadi youth pastor gitu. Dia involve banyak, jadi dia pelayanannya aja juga nggak di youth, tapi juga di ministry music gitu, terus juga di choir, dia mimpin choir, anggotanya waktu itu sampai 100 orang loh, choirnya begitu besar gitu. Dan kita ada latihan tiap hari Jumat sampai Sabtu, tiap hari Jumat dan hari Sabtu kita latihan choir, karena setiap hari Minggu itu kita nyanyi gitu di ibadah hari Minggu gitu. Nah, jadi memang sangat sibuk sekali gitu pelayanan gitu ya. Tapi aku nggak pernah bayangin bahwa one day dia akan mau lebih involve lebih banyak lagi gitu. Tapi secara pribadi aku udah biasa gitu, maksudku dia sibuk banget dengan urusan gereja, pelayan. Dia kan hari Minggu kan dia juga main musik gitu. Nah itu kebaktian tuh nggak sekali dalam satu minggu, dia bisa hari Minggu itu bisa pelayanan sampai 3 kali kebaktian karena dia ngiring musik gitu, dia main keyboard gitu. Jadi saya udah biasa untuk maksudnya melihat dia sibuk melayani gitu. Jadi saya nggak pernah pikir kok aku nggak diperhatiin ya, maksudnya aku nggak ada waktu buat aku ya gitu. Jadi aku udah bisa terima itu gitu. Gitu. Wah, terbaik banget, Ci. Terus tadi kan kita udah dengar nih, si Koden sibuk banget, dan aku percaya pasti sekarang juga Koden masih tetap sesibuk itu di apalagi sekarang dia kan ngajar ya, Ci, di ini di uni. Terus juga masih ada ministry buat preaching, buat pemuritan. Nah, kira-kira di tengah kesibukan ministry Koden buat ngajar dan preaching, apa sih role Cici gitu? Apa sih yang involve yang Cici lakukan untuk support Koden? Gitu? Apa aja? Ya dalam arti aku memberikan dia keleluasaan, dalam arti dia untuk misalnya spend waktu sendiri, untuk dia belajar, untuk dia merenungkan firman Tuhan gitu. Dan jadi ada hal-hal yang saya bantu, mungkin tugas-tugas yang untuk rumah tangga itu saya lebih banyak lakukan, makanya saya tidak bekerja, sehingga saya juga lebih banyak waktu untuk bisa ngatur urusan anak-anak gitu ya, terus juga ngatur rumah tangga gitu. Saya nggak bisa bayangkan kalau saya juga kerja di luar, mungkin tidak bisa begitu karena dia terlalu sibuk gitu. Kalau dua-dua sibuk
pasti saya nggak bisa juga support gitu dalam hal-hal yang dia nggak bisa involve banyak. Nah itu disitulah saya memberikan waktu gitu. Benar. Terus aku imagine kan Cici sekarang ada 3 anak nih. I imagine be really hard gitu buat kayak at the same time tuh Cici juga kan ikut koden terus kadang kalau ke gereja. Aku sering banget lihat kayak misalnya si Emily gitu di gereja dari pagi sampai sore gitu. Dan aku percaya pasti ada sacrifices yang keluarga Cici gitu lakuin gitu for the sake of the church and for the people gitu. Apa sih joy-nya dan apa sih struggle-nya gitu on that sacrifices? Ya syukur anak-anak sampai saat ini sih mungkin karena mulai dari bayi ya dibiasakan. Jadi mereka itu tidak merasa asing gitu. Jadi mereka boleh dikatakan hampir tidak pernah komplain gitu loh dalam hal. Iya, boleh dikatakan sedikit lah, jarang lah gitu ya. Mereka tuh mengeluh gitu dan ya aku bersyukur juga gitu loh. Anak-anak ada banyak pengertian begitu. Iya. Jadi karena dibiasakan. Jadi mulai bayi kalau kita kekul ya aku gendong. Masih bayi pun ya tidur ya aku gendong. Kalau lagi mau dikasih makan ya kasih makan. Jadi itu enggak jadi penghalang bagi aku untuk tetap bisa mengikuti kegiatan-kegiatan gereja karena mempunyai anak gitu. Gitu. Jadi kita harus menyesuaikan gitu. Kita menyesuaikan. Anak-anak menyesuaikan juga. Keren. Di gereja BIC ini Cici juga melayani dalam Ladies Fellowship. Nah, itu gimana caranya Cici bisa manage waktu Cici untuk ada Cici ministry sendiri dan juga pekerjaan rumah tangga dan juga harus support koden. Kalau bisa cerita, how do you manage your time? Prioritas Cici itu seperti apa supaya mungkin kita bisa belajar? Ya kan saya juga punya banyak teman yang support begini. Jadi saya kan melayani di sini kan tidak sendirian juga, ada ibu-ibu yang lain yang begitu committed gitu loh. Jadi kita cukup solid, cukup kuat. Jadi kita sama-sama gitu untuk bisa melayani ibu-ibu yang lain gitu di wadah ini gitu. Satu hal ya memang kita harus bisa memanage waktu dengan baik. Karena contohnya misalnya kalau hari Selasa itu hari yang paling sibuk buat saya. Karena pagi habis ngedrop anak ke sekolah, saya pulang sampai di rumah sebentar aja gitu ya, mungkin masih mau mandi, ganti pakaian, make up atau apa segala, pokoknya menyiapkan diri, langsung saya berangkat ke gereja. Karena saya harus sampai gereja itu jam 10, karena ibadahnya mulainya 10.30. Saya harus disiapkan semua ya. Jadi harus ready before others coming kan gitu. Jadi jam 10 udah sampai gereja dan di situ mengatur semuanya karena 10.30 kita mulai ibadah. Nah, selesai itu biasanya kan habis itu kita ada fellowship, ada makan siang, ngobrol-ngobrol gitu ya. Di situ ibu-ibu kan bisa kita ada saling fellowship gitu. Kita juga bawa makanan gitu, kita lunch potluck gitu di gereja. Nah, dari situ jadi kan aku biasanya sih 1:30 gitu ya. Itu baru bisa keluar dari gereja, kan harus diberesin dulu, kan diberesin juga gitu, nggak bisa ditinggal gitu. Nah, habis itu nggak lama lagi aku sampai rumah, aku udah jemput anak-anak sekolah gitu. Jemput anak sekolah, habis itu kan mereka pulang biasanya kelaparan. Nah, jadi aku selalu sudah ada makanan kecil atau apa buat mereka. Nah, itu harus aku atur hari Seninnya, nggak bisa mendadak gitu. Jadi hari Senin, makanya Senin itu juga di hari di mana aku harus organize bagaimana Selasa itu. Karena habis itu setelah jemput anak-anak, mereka makan di rumah, snack gitu-gitu, kan aku harus juga prepare dinner. Nah, itu bisa nggak mungkin karena ada menara doa kan habisnya. Jadi before 6 o'clock aku harus meninggalkan rumah gitu. Sebelum jam 6 aku harus meninggalkan rumah untuk jemput koden di kantor. Kadang aku bawain makanan, dia kadang makan di mobil supaya bisa ke gereja langsung gitu. Karena dia dari office langsung ke gereja. Jadi aku jemput dia. Nah, biasanya aku sudah tinggalin anak-anak untuk makan malam gitu. Ini makan malam. Nah, itu aku biasanya sediain juga sudah Senin gitu. Jadi makanan-makanan yang bisa dipanasin sehingga hari Selasa itu aku nggak usah masak gitu.
karena sudah senangnya di-prepare. Nah, itu begitu. Wah. Jadi memang harus ada time management gitu. Iya. Organize things. Nah, itu penting sekali. Nah, itu makanya nanti kalau punya anak, saya sarankan juga begitu. Semuanya diorganize. Kalau minggu mau gereja, jangan pagi itu baru bingung gitu. Mana popoknya, mana ini, mana susunya gitu. Padahal bakal akan telat selalu ke gereja. Gitu. Nah, harus siapkan malamnya gitu. Semuanya harus siapkan sebelumnya gitu. Supaya nggak terlambat ke gereja. Ya kadang-kadang accident boleh lah. Tiba-tiba, mau berangkat. Baby-nya misalnya harus ganti ininya, nappy-nya, it's okay ya, once in a while. Tapi kalau dalam keadaan normal, kalau kita siapkan sebelumnya, kita nggak bakalan terlambat ke gereja. Begitu. Dengan kesibukan kayak begini, aku penasaran deh, jam berapa sih hari Cici tuh mulai? Sebenarnya nggak terlalu pagi-pagi banget gimana gitu. Bagaimana? Tapi kalau kita sudah punya rencana malamnya gitu ya, itu cepat gitu. Kita bisa mengaturnya gitu. Iya. Ya biasanya sih aku sekitar jam 7 gitu. Ya, udah mulai bergerak gitu. Karena Emily harus pagi juga. Joel waktu itu, apalagi waktu itu Joel masuknya jam pagi ya, jam 8 pagi gitu. Jadi ya harus sebelumnya siapkan supaya dia bisa breakfast apa segala gitu. Wah, keren. Wah. But it's it's a joy gitu loh. Lain gitu. It's not a burden, tapi itu sesuatu yang aku rasakan sebagai, makanya apa yang kita lakukan itu kita lakukan dengan sukacita, dan kita lakukan itu dengan hati yang tulus gitu. Itu kita lakukannya dengan sukacita, dan kita tahu bahwa apa yang kita lakukan di dalam Tuhan itu kan Tuhan juga melihat dan tidak sia-sia gitu. Amin. Wah, keren banget. Ci, intermezzo bentar deh. Jadi tadi aku dengar Cici kan sibuk banget tuh. Terus Cici berarti sekarang udah nggak kerja. Dulu tuh pas Cici muda, ada nggak sih kayak Cici punya aspiration to be apa gitu? Ada nggak cita-cita Cici gitu? Ada, ya, karena memang ya manusia pasti kan berencana, ya kan. Dulu aku memang waktu di Indonesia sekolah keguruan bahasa Inggris, maksudnya aku rencana nanti di waktu itu akan buka sekolah bahasa Inggris, jadi aku buka seperti private school gitu, yang mungkin aku bisa buka di garasi rumah atau pokoknya di convert gitu, so I can work from home gitu maksudnya. Memang aku tujuannya gitu. Jadi waktu aku sekolah itu aku sempat juga ini kan ngajar di sekolah bahasa Inggrisnya orang gitu. Jadi aku sama orang gitu ya. Nah, aku rencana nanti kalau aku udah lulus, maksudnya terus udah menikah, akan work from home sebisa mungkin gitu. Jadi dengan buka les di rumah gitu, ngelesin orang-orang bahasa Inggris gitu. Maksudnya begitu dulu pikirannya. Nah, tapi setelah lulus kuliah, akhirnya terus kerja terus kan, sampai akhirnya kita menikah. Nah, waktu menikah ternyata kita ke Australia gitu. Koden dapat beasiswa dari tempat dia kerja untuk ngambil master waktu itu. Nah, sekolah 2 tahun master. Nah, sementara itu kan aku ikut di sini di Australia itu tahun 95-96. Nah, kan kita menikah 94. Ya kan? Nah, 94 akhir tuh Desember aku ke Australia gitu. Nah, 95-96-nya ngambil master kan Koden. Nah, aku daripada nganggur, aku sekolah juga. Aku juga ambil master gitu. Masternya juga di bidang pengajaran bahasa Inggris, which is TESOL, Teaching English to Speaker of Other Languages. Gitu. Nah, rencananya habis itu kita mau pulang Indo, ya kan? Mau ngelanjutin lah kehidupan kita gitu di Indonesia, karena Koden kan waktu itu sudah jadi dosen di suatu universitas di Surabaya gitu. Nah, waktu aku pulang Indo ternyata setelah itu lulus aku dalam keadaan hamil gitu, hamil Erik gitu. Hamil Erik, masih hamil muda sih, jadi aku pulang ke Indo. Jadi
Jadi aku nggak langsung buka les ini bahasa Inggris yang sekolah untuk aku gitu. Tapi aku akhirnya ikut bekerja ngajar di universitas yang Koden juga ngajar gitu. Jadi aku sempat jadi dosen di situ di Universitas UK Petra bagian sastra, jurusan sastra bahasa Inggris. Aku ngajar di situ sampai akhirnya dalam waktu 2 tahun itu selama aku ngajar di UK Petra, Erik juga lahir ya, kan sudah lahir. Nah itu Koden dapat beasiswa lagi gitu, ngambil S3 di Australia. Jadi tahun 99 kita balik sini lagi gitu, bawa Erik kecil gitu. Jadi cita-citaku akhirnya untuk membuka sekolah itu terus Indonesia nggak jadi gitu. Ya kita berencana tapi Tuhan punya maksud yang lainnya. Tapi waktu itu aku juga nggak mikir bakalan tinggal di sini permanently gitu, masih akan untuk kembali lagi ke Indonesia gitu. Tapi nggak taunya Tuhan punya rencana lain. Kita Koden dapat pekerjaan langsung belum lulus S3-nya masih diuji tesisnya. Dia didorong oleh supervisor-nya untuk dia nggak mau sebenarnya, tapi supervisor-nya dorong, ayo coba ngelamar gitu. Akhirnya dia ngelamar, nggak tahu terima gitu. Mereka yang sponsorin kita PR, akhirnya kita stay di Australia sampai sekarang. Nah, jadi begitulah ceritanya. Jadi aku waktu selama di Australia nggak sempat kerja, cuma sekolah yang tempoh hari itu ambil master, terus waktu balik sini lagi karena udah punya anak, kemudian aku juga hamil anak yang kedua, Joel, jadi akhirnya dengan 2 anak nggak mungkin kan aku untuk bekerja waktu itu kan, kita hidup dengan beasiswa kan, itu yaitu terus ya itu sampai gitulah ceritanya, we end up here until now. Terus tapi keren ya, berarti Ci Eli sama Koden sama-sama suka ngajar, passionnya sama. Tapi nggak apa-apa Ci, sekarang kan lagi homeschooling nih corona, kan Cici berarti bisa ngajarin anak-anak di rumah, work from home. Iya sih, nggak bisa ngajarin Joel, nggak nyampe ilmuku. Joel sekarang kelas berapa sih? Loh, Joel kan udah di uni, second year. Nah. Iya. Berarti Emily year 7. Tapi paling enggak yang ngawasin lah, karena untuk dimonitor juga kan, gitu loh, sampai di mana, supaya nggak ada kelupaan kalau submit. Ini tugas. Gitu. Terus ada intermezzo lagi, Ci. Ini aku doang sih. Di antara dari 3 anak Cici nih, siapa? Si Emily, Joel, sama Erik ya. Yang paling susah diajarin siapa? Yang paling Cici tuh gitu. Kalau misalnya lagi ngajarin mereka gitu. Aku bersyukur ya. Aku boleh katakan bahwa mereka termasuk anak-anak yang baik. Dalam artian itu ya bukan berarti terus mereka selalu taat turut gitu, harus mungkin diulang-ulang juga, tapi bukan model anak-anak yang berontak atau gimana. Saya ucap syukur ya, itu mungkin kemurahan Tuhan ya, karena tahu orang tuanya sibuk gitu ya juga. Supaya nggak dibebani dengan yang macam-macam gitu. Tuhan kasih anak-anak yang begitu baik-baik ya. Mantap. Terus Cieli kan tadi berarti Cici sibuk banget, terus Koden juga sibuk banget. Nah, kira-kira Cici sama Koden tuh masih ada waktu nggak sih di antara kesibukan kalian tuh buat kayak istilahnya ini di skripnya ditulis romance time gitu? Iya, harus ada gitu. Dan itu kita juga lakukan dulu waktu kita masih belum menikah, karena kita kan sibuk banget, maksudnya kuliah, kemudian weekend selalu payangan, pokoknya Jumat, Sabtu, Minggu itu which is impossible kita ini untuk have quality time together gitu kan, karena kan sibuk dengan urusan gereja gitu ya. Sedangkan hari yang lain tuh kalau enggak ya kuliah atau apa gitu ya. Nah kita akhirnya ngambil komitmen tiap hari Senin kita keluar bareng gitu, makan di restoran atau apa gitu. Jadi kita ambil hari Senin instead of kalau orang biasanya kan di Indonesia biasanya kalau jalan-jalan kan weekends gitu ya. Nah kita Senin justru gitu. Nah itu kita lakukan waktu kita masih belum menikah gitu. Nah setelah menikah kan kita selalu bersama-sama gitu ya. Nah tapi penting sekali itu kita
dalam kesibukan itu kita memprioritaskan satu yang lain. Jangan sampai anak itu menjadi penghalang bagi kita. Ini juga komitmen bagi kita. Gitu. Karena Tuhan bilang kan, kita menjadi satu tuh dengan pasangan kita, bukan menjadi satu dengan anak kita. Salah kalau kita ini lebih mengutamakan anak daripada mengutamakan pasangan kita. Gitu. Jadi, yang itu komitmen yang kita pegang berdua, sehingga meskipun mungkin waktu nggak banyak, tapi kita adakan gitu loh untuk kebersamaan ini. Gitu. Ya kalau masih dulu waktu keadaan masih normal, kadang-kadang Kamis kita keluar, gitu. Kan mall juga buka sampai malam kan. Nah kalau di suburb ya, kalau nggak di city aku kurang tahu gitu. Nah kadang kita jalan aja di mall, padahal ya nggak ngapa-ngapain, nggak belanja sih. Paling paling makan, paling ya juga nanti beli groceries lagi. Gitu. Cuma kebersamaan aja gitu. Yang juga sering kita lakukan adalah kita ngobrol. Ya, mungkin nggak kemana-mana, tapi kita sebelum tidur kita ngobrol, kita bagi apa ya. Kadang-kadang kita bicara firman juga gitu, kita share. Aku misalnya ada waktu aku baca ayat nih kok begini-begini ya gitu loh. Jadi pengertianku begini-begini. Nah aku biasanya terus juga saling tukar pikiran gitu. Gitu. Iya. Cici, aku juga yakin pendengar-pendengar kita tuh banyak yang mungkin pasangan-pasangan yang pacarnya tuh sama-sama serve di pelayanan, ataupun mungkin ada pasangan orang tua yang sama-sama melayani di gereja seperti Cici dan Koden. Cici bisa nggak sih kasih saran apa supaya kalau tadi kan Cici ceritain in terms of gimana caranya masih punya waktu, berbagi waktu untuk intimacy. Tapi kalau untuk satu pasangan tetap on fire untuk ministry sama Tuhan tuh apa sarannya? Maksudnya nggak seimbang gitu maksudnya? Satunya on fire, satunya enggak gitu atau gimana? Gimana caranya kita satu pasangan ini bisa saling membantu atau saling support untuk selalu berapi-api melayani. Oke. Ya karena kita ini kan berhubungan masing-masing dengan Tuhan ya. Kita nggak bisa memaksakan apa yang kita rasakan kepada orang lain, termasuk pada pasangan kita. Itu kita nggak bisa paksakan. Nah, paling kita juga cuma bisa encourage, memberi contoh, memberi teladan, gitu. Itu aja, gitu. Nggak bisa dipaksakan karena nggak mungkin gitu, karena ini jadinya fake gitu. Nah, dan juga kita nggak bisa push gitu ya. Jadi ya memang kita encourage, kita dorong, tapi tidak bisa ditarik-tarik gitu. Nggak bisa. Nah, jadi kadang-kadang kita juga harus bisa memaklumi, atau bukan maklumi ya, maksudnya to be sabar gitu ya, sabar untuk pace-nya mereka mungkin nggak sama gitu dalam pengenalan Tuhan gitu. Tapi dengan banyak mungkin share kehidupan, dengan kita juga menjadi teladan bagaimana hidup kita itu orang bisa lihat gitu, pasangan kita bisa lihat, oh beginilah maksudnya orang yang di dalam Tuhan. Ini khususnya mungkin kalau pasangan yang misalnya nggak seimbang ya gitu. Ini ya mengenalkan Tuhan. Nah itu di situ nanti pasti akan tertular gitu, tertular lah dikatakan, tertular yang baik ya. Oke, thank you Cici. Last question nih, boleh nggak share favorite Bible verse Cici itu apa? Kalau khususnya mengenai, ya banyak ya, versus gitu apalagi setiap kali baca firman tuh ada hal yang baru, maksud dalam arti pengertian-pengertian baru yang Tuhan bukakan, yang dulu saya ngertinya begini, ternyata setelah pelajaran lebih banyak, itu Tuhan bukakan sesuatu yang baru gitu, dalam artian gitu. Nah, kalau mengenai wanita, mungkin salah satunya adalah yang mendasar adalah wanita itu Tuhan ciptakan unik kan gitu, tidak sama dengan pria. Iya, dia sederajat dalam artian dia sama-sama harganya di hadapan Tuhan, bukan wanita itu lebih rendah daripada pria gitu. Sama, tapi dia punya fungsi yang berbeda khususnya dalam
in a marriage. Dalam pernikahan dia punya fungsi yang beda. Nah, kita sebagai wanita-wanita harus bisa tahu fungsi kita sebagai penolong gitu. Jadi kalau kita tahu fungsi kita sebagai penolong, kita harus tahu gitu apa yang perlu ditolong dari pasangan kita kan gitu. Bukan kita yang mendikte, bukan kita yang mendominasi gitu. Seperti apa yang kita mau, tapi kita harus tahu panggilan pasangan kita apa gitu. Sehingga kita bisa menolong pasangan kita. Nah, dan banyak juga ayat-ayat di Alkitab gitu yang mengatakan itu salah satunya juga bahwa tugas utama, maksudnya fokus utama wanita itu adalah di rumah tangga. Mungkin baca ya di Titus 2. Di Titus 2. Saya kan zaman sekarang ini semua wanita emansipasi gitu ya. Itu kan kita kan banyak yang mungkin nggak mau kalah dengan pria, bahkan kita pesaing dari pria gitu kan. Ya, dalam hubungan suami istri nggak boleh wanita ini atau istri itu nggak mau kalah gitu kan, ya kan? Itu kayak tetap meskipun sehebat apapun, sepandai apapun, kamu harus tahu bahwa kita adalah penolong bagi suami, gitu ya. Nah, Titus 2 itu ayat 4. Nah, itu sebenarnya bicara mengenai bagaimana seorang wanita itu khususnya yang tua-tua ya, yang tua-tua itu harus jangan hidup sebagai orang-orang yang nggak beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Jadi seorang wanita juga boleh mengajar, tapi mengajarkan hal-hal yang baik kepada siapa? Hendaknya demikian ayat keempat ya, Titus 2 ayat 4, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda pertama mengasihi suami dan anak-anaknya. Jadi itulah seorang wanita muda yang mempunyai suami harus bisa mengasihi suami dan anak-anak. Kemudian ayat 5, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Nah, jadi kesaksian kehidupan kita. Nah, gitu. Terus bisa hidup bijaksana, suci, rajin mengatur rumah tangga. Nah, ini bisa sehebat-hebat apapun kamu di kantor, jadi bos, gitu ya. Kita rajin mengatur rumah tangganya. Ya kamu manajer gitu, home manager juga gitu. Betul. Ya, dan tetap juga apa? Selain mengasihi juga taat, suruh submit. Ya, taat kepada suaminya. Agar firman Allah jangan dihujat orang, supaya orang melihat gitu loh. Supaya nama Tuhan dipermuliakan gitu. Karena Tuhan memang itu maunya Tuhan untuk kita sebagai wanita. Begitu. Wah, thank you Cici, memberkati banget especially the last part. Thank you banget udah mau meluangkan waktu buat ngobrol-ngobrol sama kita. Semoga apapun yang kita diskusikan tuh memberkati kalian juga. Kita bakal close. Podcast kali ini bakal di-upload juga di YouTube, jadi kalian can check it out. Just Google YouTube Cultivated Podcast. Kalian juga bisa follow Instagram kita di cultivated.podcast. Terus Ci, mau ngomong apa lagi nggak? Cikori. Siap nggak, Grit? Kenapa? Kamu siap nggak? Nggak, aku lagi nanya Ingrid. Ingrid siap nggak jadi istri? Wah, siap. Ini mungkin yang satu hal lagi yang boleh saya tambahkan, boleh. Dasar dari pernikahan kita Kristen itu adalah harusnya itu the new covenant, gitu ya, which is grace, gitu. Itu penting sekali. Jadi semuanya itu didasari oleh karya Yesus di atas kayu salib, gitu. Jadi dengan begitu makanya kalau di Efesus dikatakan kan suami suruh mengasihi istri sebagai Kristus mengasihi jemaat gitu. Terus mengasihi istri seperti mengasihi diri sendiri. Ya, kalau suami nggak mau nyakitin dirinya, ya jangan sakit. Berarti dia nggak mau nyakitin istri juga. Karena waktu dia menyakiti istri, berarti dia itu menyakiti dirinya sendiri gitu. Itu suatu value yang sangat bagus. Makanya kalau kita tahu mengenal grace, kasih karunia Tuhan, itu akan terlihat juga dalam kehidupan kita dalam pernikahan. Bagaimana kita berhubungan dengan pasangan kita.
ya, begitu. Dan juga contohnya lagi, waktu kita tahu bahwa hidup kita diampuni, kita juga orang yang berdosa yang banyak salahnya, dan begitu Tuhan mengampuni kita juga bisa mengampuni kesalahan orang lain, kesalahan pasangan kita sebesar apapun, gitu. Karena dia juga orang yang perlu diampuni. Seperti kita juga yang sudah menerima pengampunan, kita belajar juga mengampuni pasangan kita. Disitulah ada forgiveness terjadi, gitu. Grace adalah waktu kita mengasihi orang yang undeserved to be loved, ya kan begitu kan? Kalau kita mengasihi orang yang baik, ya itu namanya bukan grace, itu ya itu normal gitu ya, manusiawi banget. Tapi waktu kita bisa mengasihi pasangan kita yang mungkin nyebelin gitu ya, mungkin yang lagi berbuat kesalahan gitu, nah disitulah itu grace Tuhan yang kita sudah terima, kita bisa praktekkan juga kepada orang lain gitu. Nah juga prinsip dari New Covenant Marriage itu juga kalau kita bilang, kalau kamu gimana ya, kalau kita berkata I will come halfway, if you come halfway it's not grace, itu namanya berdasarkan law, hukum kan, ya kan? Atau kita berkata I have done my part, now you have to do your part, itu juga artinya bukan grace, tapi berdasarkan work. Seperti kita sama Tuhan kan, Tuhan aku sudah begini, ya kan? Jadi mana ini bagian Tuhan untuk aku? Itu kan juga work. Nah itu kalau pernikahan yang berdasarkan law sama work, itu nggak bisa berjalan dengan baik. Gitu. Karena kita saling menuntut. Kita minta pasangan kita melayani kita minta dia baik dulu baru kita bisa memberikan bagian kita gitu. Jadi very, very important gitu. Bagaimana kita terhadap Tuhan itu juga kita terapkan pada pasangan kita. Gitu. Itu penting sekali. Ya. Kalau kita landaskan grace, maka pasti pernikahan tuh seberat apapun, sesukar apapun itu akan kita dapat lewati. Karena kasih karunia Tuhan cukup bagi kita kan, seperti firman Tuhan. Iya, ya itu aja mungkin yang boleh saya bagikan, dan pengalaman juga yang kami belajar. Bukan ini proses kami menikah sudah 26 tahun, bukan itu kita dari awal begitu, enggak. Ini kan setelah kita bertumbuh dalam pengenalan Tuhan, nah itu juga kita diubahkan dan kita juga bisa belajar kebenaran yang Tuhan juga berikan dalam kehidupan kita terapkan juga bagaimana kita interact to one another. Gitu. Thank you. Sama-sama. Thank you. It's my pleasure. Aku belajar banyak sih, walaupun maksudnya buat aku yang belum punya pasangan dan masih mungkin jauh dari pernikahan, I can say kayak it's really sangat memberkati untuk mendengar semua saran-saran dan cerita-cerita Cici sendiri. Again, podcast kita bakalan ada di YouTube. Kalau kalian suka podcast ini, follow Cultivated Podcast dan give it a like. Kalau misalkan ada saran atau suggestions atau pertanyaan, kalian bisa DM Instagram Cultivated Podcast di cultivated.podcast. Cici Kori mau ada tambahan apa? Udah, itu aja. Thank you. Thank you. We'll see you. Bye. Bye, thank you. Bye. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Share podcast ini kalau menurut kalian memberkati. Cultivated Podcast tersedia di Spotify dan YouTube, dan kalian bisa cek juga Instagram kita di cultivated.podcast. Terima kasih.